Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. ليظهره عن الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة وأسوة حسنة وعلى آله وأصحابه وقرابته ومن دعا إلى الله بدعوة الإسلام ومن جاهد في سبيل الله بحق جهاده ومن تمسك بسنة رسوله ومن اتبع هداه. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال أيضا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم تجري تحت الأنهار ذلك فوز عظيم. الآية صدق الله العظيم. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa memuji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama ngopi, ngobrol perkara Islam. Salawat dan salam juga semoga senantiasa terkirimkan kepada sebaik-baik makhluk di semesta alam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwani fillah rahimakumullah, saya diberi tema tentang generasi milenial meneladani sahabat. Ya. Why not? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah SAW sebagai manusia terbaik. Bahkan bukan cuma manusia terbaik. Rasul menjadikan beliau sebagai makhluk yang terbaik. Sehingga beliau disebut sebagai khairul makhluqat. Sebaik-baik makhluk. Itu dibuktikan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Ya, berselawat kepada Nabi. Kemudian karena itulah maka sahabat-sahabat Nabi, siapa itu sahabat? Sebelum kita masuk sahabat-sahabat Nabi, siapa yang disebut dengan sahabat? Ulama berbeda pendapat tentang definisi sahabat. Sebagian ulama berpendapat adalah sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi dari kalangan kaum muslimin. Namun sebagian ulama lain berpendapat sahabat itu adalah mereka yang berjumpa bersama Nabi, bukan cuma berjumpa, tapi mereka hidup bersama Nabi, termasuk ikut berperang bersama Nabi. Ya, ikut berperang bersama Nabi. Itu yang disebut dengan sahabat. Dan ini definisi yang paling rajih, paling kuat. Bahwa sahabat adalah orang mukmin yang berhidup bersama dengan Nabi dan mereka berperang bersama Nabi. Karena di masa Rasulullah ada orang-orang munafik dan juga hidup bersama Nabi namun tidak mau ikut berperang. Mereka selalu mencari-cari alasan ketika datang seruan perang, mereka mencari-cari alasan untuk menunda atau bahkan tidak berangkat sama sekali dalam medan peperangan. Maka definisi ini sudah cukup spesifik untuk mengeluarkan semua yang tidak terkategori sebagai orang mukmin dari kalangan sahabat. Bahwa sahabat itu adalah mereka kalangan orang-orang mukmin yang berjumpa dengan Nabi, hidup bersama dengan Nabi, dan juga ikut berperang, berjihad fisabilillah bersama Nabi Muhammad SAW. Itulah sahabat. Nah, kemudian Rasul SAW disebut sebagai makhluk yang terbaik dan sebagai manusia teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa saja yang
mengharapkan bagi siapa saja yang mengharapkan ridha Allah, dia meyakini negeri akhirat dan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Maka demikian pula sahabat-sahabat Nabi itu disebut sebagai generasi terbaik. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, "Khairul quruni qarni, tsumma allazina yunahum, tsumma allazina yunahum." Sebaik-baik zaman, kata Nabi, sebaik-baik generasi, kata Nabi, sebaik-baik kurun, atau dalam istilah para ulama disebut at-tabaqat, sebaik-baik tabaqat. Itu adalah tabaqatnya, generasinya Rasul SAW dan para sahabat. Kemudian setelah itu kata Nabi, tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya, yaitu generasi tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang berjumpa dengan sahabat, mereka yang menimba ilmu dari sahabat, namun mereka tidak berjumpa dengan Nabi dan tidak menimba ilmu dari Nabi. Tsumma allazina yalunahum, kemudian generasi sesudahnya lagi, mereka adalah tabi'ut tabi'in. Mereka adalah yang berjumpa dengan tabi'in dan menimba ilmu langsung dari tabi'in, namun mereka tidak pernah berjumpa dan menimba ilmu kepada para sahabat. Nah, itulah bedanya. Jadi sahabat, dan Nabi menyebut itu generasi yang terbaik. Generasi sahabat, tabi'in, lalu tabi'ut tabi'in. Ya. Tabi'ut tabi'in. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwa sahabat itu ada dua macam. Ya, sahabat Nabi ya, itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan kelompok muhajirin, yaitu orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, Yathrib ya. Tadinya namanya Yathrib, kemudian dirubah menjadi Madinah, Madinatul Nabi setelah beliau hijrah. Kemudian dan mereka orang-orang muhajirin ini tentu mereka adalah al-mustad'ifin. Mereka kaum yang tertindas di negerinya karena mereka berdakwah, menyampaikan Islam, namun ternyata Makkah menolak dakwah mereka. Sementara penduduk Yathrib, sahabat Nabi dari kalangan penduduk Yathrib itu disebut sebagai Ansar. Dikatakan Ansar karena mereka itu menolong dakwah Nabi SAW. Jadi kalau muhajirin kan mereka hijrah bersama Nabi ya. Hijrah bersama Nabi itu pengorbanannya besar. Bayangkan hijrah dari Makkah ke Madinah. Saya umrah tahun 2018 yang lalu. Perjalanan dari Makkah ke Madinah itu ditempuh, kita berangkatnya siang, saya nggak lupa ya, siang ya. Saya berangkat siang dari Madinah, berangkat siang dan tiba di Makkah siang itu pada zuhur, sekitar jam 1, jam 2 lah, jam 2, dan tiba di Makkah itu sekitar jam 3 malam. Berapa jam itu? 12 jam ya? 12 jam. Berapa? 14 jam, kurang lebih lah. Jadi itu naik bis. Naik bis. Sekarang ada kereta api sementara dibangun ya, supaya lebih cepat. Jadi bayangkan orang berhijrah pada zaman Nabi itu, kaum muslimin, para sahabat muhajirin itu berhijrahnya naik kuda, naik onta dari kota mereka Makkah menuju Yathrib itu berhari-hari. Itu saja sudah sangat berat. Belum lagi mereka harus meninggalkan perniagaannya, harta bendanya ditinggalkan ya, bisnisnya ditinggalkan. Sementara mata pencarian utama penduduk Makkah itu dagang. Karena memang mereka, kota Makkah itu kota yang dikelilingi oleh perbukitan. Sana tidak ada lahan pertanian. Orang-orang Makkah itu berdagang. Aktivitasnya namanya at-tijarah. Pelakunya namanya tajir. Nah itu tajir itu dari kata situ, tijarah. Ini orang Arab itu kalau berdagang kaya-kaya ya, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu dagangannya karpet, jualan karpet. Dan karpetnya yang paling mahal mungkin yang dipakai sama Abu Nawas, yang sama Aladin ya, Aladin itu yang bisa terbang, itu yang paling mahal itu kan, bisa terbang itu kan. Itu diekspor, tuh karpetnya diekspor. Kemudian begitu juga mereka harus meninggalkan sanak familinya, bukan cuma bisnisnya, tapi bahkan sanak familinya harus ditinggalkan ya, tinggalkan keluarga, termasuk tinggalkan rumah mereka. Jadi mereka datang ke Madinah, ke Yathrib dalam keadaan mustad'afin, kaum yang tertindas, dalam keadaan du'afa, fakir miskin ya. Tidak bawa banyak harta.
sehingga pengorbanan mereka luar biasa. Maka Nabi sebut dalam hadis yang panjang yang masyhur kita dengar dalam riwayat Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Itu hadis yang berkaitan dengan hijrah ya. Asbabul wurudnya. Meskipun para ulama menyebut dalam kaidah usul ya, al-ibratu bi umumil lafaz wala bi khusus sabab. Hukum itu diambil berdasarkan lafaz yang umum dan bukan berdasarkan sebab yang khusus. Hadis itu berkaitan dengan hijrah, sebabnya khusus, tapi digunakan untuk lafaz yang umum. Maksudnya digunakan untuk seluruh perkara yang menyangkut soal niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya setiap amal disertai dengan niat, dan setiap amal dibalas berdasarkan niatnya. Nabi menjelaskan man hajara, ya, siapa yang berhijrah fillah karena Allah Ta'ala, maka dia mendapatkan ridha Allah, wajhillah. Dan siapa yang berhijrah karena wanita, dia dapat wanita. Siapa yang hijrah karena perniagaan, harta, dia dapat harta. Itu begitu Nabi ingatkan para sahabat sebelum mereka hijrah, sehingga pengorbanan mereka luar biasa. Sebaliknya sahabat Ansor juga tidak kalah besarnya pengorbanan mereka. Sahabat Ansor itu mereka adalah orang yang tadinya dikenal dengan dalam sirah disebut mereka ada dua suku yang besar di Yathrib, yaitu Aus dan Khazraj. Dua suku besar itu adalah pemimpin di kota Yathrib. Dan di antara tokoh-tokoh mereka yang terkenal ada seperti As'ad bin Zurarah, Usaid bin Hudair, dan Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpinnya ya. Dan ketika Mus'ab bin Umair, seorang pemuda yang tampan dan kaya raya dari keturunan bangsawan, masuk Islam, Nabi mengutus Mus'ab bin Umair untuk ke Yathrib bersama 12 orang pertama yang diutus oleh Yathrib untuk menyatakan keislaman di depan Nabi pada saat musim haji secara ala jahiliyah waktu itu. Dan setelah Mus'ab bin Umair berdakwah di Yathrib sekitar 1 tahun, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pemimpin-pemimpin suku di sana itu masuk Islam. Seperti tadi Usaid bin Hudair dan Sa'ad bin Mu'adz. Setelah Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam, barulah diutus 75 orang mendatangi Nabi, utusan dari suku Khazraj dari kota Yathrib, untuk membayat Nabi di Bukit Aqabah di sepertiga malam akhir. Waktu sepertiga malam akhir. Dan peristiwa Baiat Aqabah itu adalah serah terima kekuasaan kepada Rasulullah SAW dari penguasa kota Yathrib. Nah, sejak saat itulah urusan kepemimpinan itu diserahkan kepada Nabi. Dan Sa'ad bin Mu'adz lah yang memberikan kekuasaan kepada Nabi. Sampai-sampai ketika Sa'ad meninggal dunia, disebut dalam hadis yang sahih, Nabi menerangkan kematian Sa'ad bin Mu'adz menyebabkan seluruh pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat mengiringi ruhnya ya, membuat ars bergoncang ya, dan para malaikat bertanya, siapakah ruh yang akan datang ya, yang menyebabkan ars bergoncang, arsnya Allah bergoncang, menyebabkan seluruh pintu langit terbuka dan 70.000 malaikat mengiringi ruhnya. Rasul mengatakan dialah pemimpin kota Madinah, pemimpin kaum Ansar, ini Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Sehingga pengorbanan para sahabat baik dari kalangan Muhajirin dan Ansar itu luar biasa untuk Islam. Ya, luar biasa untuk Islam. Mereka bersama Nabi, bayangkan di tahun pertama hijrahnya Nabi itu sudah mulai ada konflik internal kota Yathrib. Dalam hal ini Yahudi yang membuat ulah. Tahun kedua meletus perang Badar. Di perang Badar itu Nabi berdoa sepanjang malam. Dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh. Nabi angkat tangan tinggi-tinggi. Dan doa Nabi itu yang terkenal. Kita berdoa, ya Allah, jika dalam perang ini kami kalah ya Allah, saya tidak tahu apakah masih ada yang beriman kepadamu. Itu doa Nabi ya. Dan betul perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. 300 pasukan kaum muslimin melawan 1.000 lebih pasukan kafir Quraisy. Dimenangkan oleh kaum muslimin setelah diutusnya para malaikat yang berseragam tentara pada masa itu ya, pakai jubah, pakai putih-putih gitu. Nah, berikutnya setelah perang Badar menang, mereka terjun perang Uhud, dan di perang Uhud kaum muslimin kalah. Nah, itulah ujian atas kaum muslimin, karena kalau kaum muslimin menang perang terus, itu bukan ujian ya.
Kadang-kadang kaum muslimin kalah, kadang-kadang kaum muslimin menang perang. Kalau kaum muslimin menang perang terus, itu tidak diuji namanya. Diuji supaya apa? Mau ditahu siapa yang imannya benar, siapa yang imannya cuma ikut-ikutan yang menang, kan gitu. Kalau menang terus, nanti ini imannya tidak teruji, karena tidak tahu apakah dia sungguh-sungguh atau karena ikut-ikutan saja mana yang menang. Nah, karena itulah luar biasa pengorbanan para sahabat Muhajirin Ansor. Mereka berjihad bersama Nabi, mereka berdakwah bersama Nabi, mereka hidup bersama Nabi, mereka meriwayatkan Quran. Al-Quran diriwayatkan oleh mereka secara mutawatir, sehingga sekarang kita bisa baca Quran itu terpelihara karena jasa para sahabat. Tepatnya pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq sepeninggal Nabi, Umar bin Khattab mengusulkan bagaimana kalau Quran ini kita tuliskan mushaf dan kita satukan seluruh mushaf sahabat. Akhirnya mereka bersepakat untuk menyatukan mushaf sahabat, mushafnya para sahabat. Aisyah datang dengan hafalannya, Ibnu Umar datang dengan hafalannya, Ibnu Mas'ud datang dengan, semua datang dengan hafalannya. Dan akhirnya mereka menyepakati yang kita baca sekarang itu disepakati oleh mereka. Ada beberapa ayat yang mereka tidak sepakati, dan riwayatnya ahad ya. Kalau dalam bahasa hadis namanya riwayat yang ahad, bukan riwayat yang mutawatir, karena diriwayatkan oleh satu orang sahabat saja, atau dua atau tiga sahabat. Adapun yang diriwayatkan oleh sejumlah atau sangat banyak jumlah sahabat, itu yang disebut riwayat mutawatir. Itulah yang mereka sepakati. Sebagai contoh misalnya ayat Al-Mu'awwizatain, Al-Nas dan Al-Falaq, itu menurut Ibnu Umar kalau nggak salah ya, saya lupa Ibnu Umar berpendapat itu bukan surah, bukan bagian dari Quran. Itu hanya doa yang dibaca Jibril kepada Rasulullah ketika Nabi kena sihir dari pembantunya. Tapi riwayat mutawatir mengatakan itu bagian Quran. Artinya riwayat kebanyakan sahabat mengatakan itu Quran. Akhirnya mereka sepakat itu Quran dan mereka cantumkan dalam mushaf yang mereka tulis pada saat itu. Awalnya Abu Bakar tidak setuju menulis mushaf. Ini bid'ah, Nabi tidak pernah ajarkan. Tapi Umar meyakinkan kepada Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Abu Bakar, kalau kita tidak menulis mushaf sekarang, kita tidak tahu apakah bisa terjaga mushaf ini. Sementara kita berperang terus, semakin hari semakin banyak penghafal Quran yang mati dari kalangan sahabat yang menghafal Quran. Akhirnya ditulislah. Namun dicetak pertama kali menjadi mushaf itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka dinamakan Mushaf Utsmani. Dan dicetak mushaf Al-Quran itu secara modern itu pertama kali kalau nggak salah di masa khilafah Abbasiyah apa sebenarnya saya nggak lupa ya. Saya nggak lupa Abbasiyah apa. Yang jelas percetakannya itu kalau saya tidak salah di Eropa cetak pertama kali. Nah, jadi luar biasa jasa para sahabat. Mereka tidak hanya berjuang bersama Nabi, berdakwah bersama Nabi, berjihad bersama Nabi, tapi beliau juga, para sahabat juga menjaga risalah Islam dan mewariskan ilmu kepada kita. Ya, karena sekarang ini kita bisa mengenal Islam, kita bisa tahu tentang ajaran Islam itu karena dari ilmunya para sahabat. Sahabat menimba ilmu langsung dari Nabi. Kalau sahabat mengajarkan kepada tabi'in, kalau tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in, kalau tabi'ut tabi'in mengajarkan kepada ulama generasi berikutnya, lalu ke generasi berikutnya, sampailah di masa kita sekarang. Jadi ilmu itu bersanad sampai nyambung kepada Rasulullah SAW, diwariskan turun-temurun. Diwariskan turun-temurun. Itulah generasinya para sahabat. Sekarang bagaimana generasi milenial? Nah, mari kita lihat. Itu tadi kan sahabat ya. Ini kita bandingkan, kita coba cocokkan antara puzzle-nya generasi sahabat dan generasi milenial. Istilah milenial itu dilekatkan kepada generasi dulu saya ingat ya. Dulu ada istilah milenium. Milenium itu yang mana? Apakah sejenis aluminium? Kayaknya beda ya itu. Beda. Apakah makanan yang ada di sini? Kayaknya juga beda ya, bukan ya. Jadi milenium itu tahun 2000 ke atas itu disebut milenium. Jadi tahun 2000 Masehi. Jadi sebenarnya hanya sebuah angka saja. Yang angka itu kan persepsi manusia ya. Itu persepsi manusia. Tapi itu sudah disebut milenium. Nah, belakangan istilah milenial itu lebih spesifik. Disebut generasi milenial itu generasi yang semuanya serba digital. Ya, generasi milenial itu generasi yang selalu bermain digital. Nanti tidak lama lagi kita makannya virtual. Ini mungkin karena pandemi ya. Makan virtual. Jadi itu generasi milenial itu lebih ke situ. Kalau dulu istilah milenium itu, zaman milenium itu
yang dimaksud adalah tahun 2000 itu. Ya, itu sebelum tahun 2000 orang ekspektasinya sangat besar. Oh, ini kita bertemu nanti zaman milenium. Kapan itu? Tahun 2000. Itu di bawah tahun 2000 ya. Masih tahun 99. Ya. Nah, begitu kalau sekarang tahun 2020 atau ya 2020 ke atas, ya, muncul istilah generasi milenial. Generasi yang sudah besar dengan semua yang berbau digital. Ya. Mungkin lebih persisnya sosmed ya, sosial media. Gitu ya. Facebook, Instagram, apalagi Twitter. Sekarang ada TikTok. Semuanya generasi TikTok. Gitu. Kalau zaman dulu itu bukan TikTok tapi Tokek. Kalau sudah itu zaman itu kalau dulu disebut generasi kolonial, ya, zaman penjajah. Kalau sekarang milenial. Nah, kalau kita bebedah fakta generasi milenial sekarang, nah generasi milenial sekarang itu ya tentu saja karena saat ini peradabannya adalah sekuler, peradaban sekuler, di mana dunia ditata dan dipimpin oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat, maka walhasil generasi muda termasuk kaum muslimin itu berkiblatnya ke Barat, ya, berkiblatnya ke Barat. Bisa kita lihat bagaimana kehidupan generasi muda sekarang, ya. Idolanya artis luar negeri, ya, artis Korea, ya. Itu biasanya perempuan sih kalau artis Korea. Saking mengidolakan artis Korea itu anak-anak gadis itu, mereka juga mau putih seperti artis Korea, ya. Padahal dia orang Bugis Pani. Tapi dia maksakan mau putih seperti gadis Korea. Akhirnya dia pakai krim siang, krim malam, krim pokoknya macam-macam lah, supaya wajahnya glowing, wajahnya bercahaya. Gitu. Akhirnya apa? Ya karena tidak mempan juga, akhirnya dia operasi plastik. Pas waktu operasi plastiknya ember pula plastiknya. Jadi selesai operasi plastik, bakar sampah meleleh. Nah, operasi bukan Tupperware bahannya, operasi plastik. Dan seterusnya. Kemudian lihat generasi muda ada seks bebas. Ya. Angka seks bebas itu mengerikan. Dulu datanya BKKBN tahun 2010 datanya itu, bukan 10 tahun yang lalu. Setelah itu BKKBN tidak mau lagi mensurvei. Ngeri mensurvei. Dia mensurvei, BKKBN mensurvei di kota-kota besar di Jawa, Jabodetabek dan sekitarnya. Ditemukan angka 63,7% remaja putri sudah tidak perawan, alias sudah pernah dicoba. Ya. Kan kalau orang yang cari berita namanya wartawan. Ya. Orang yang suka bersedekah namanya dermawan. Tapi orang yang belum pernah dicoba namanya perawan. Nah, ini sudah pernah dicoba. Artinya sudah tidak perawan. Artinya apa? Karena sudah pernah dicoba berarti ada yang mencoba. Yang mencoba itu siapa? Yang mencoba itu dia mencoblos sebelum hari H. Ya. Dia mencoblos sebelum hari H. Sehingga anak gadis itu pulang-pulang ke rumahnya nangis dia sesenggukan. Ya. Bapaknya bilang, ini jam berapa kamu baru pulang? Sudah jam 8 pagi. Anak gadisnya bilang, loh kan bapak sendiri bilang jangan pulang malam, jadi saya pulang pagi. Anak gadis nggak bisa pulang malam, ya saya pulang pagi. Tapi sampai di rumah dia sesungguhan nangis. Kenapa kamu nangis? Dia bilang saya halim pak, hamil maksudnya. Ya, bagaimana tidak? Anak-anak muda itu sebagian ya, tidak semua. Saya waktu muda dulu, sekarang masih muda juga mungkin. Maksudnya sebelum nikah dulu, tahun 2006, saya nikah tahun 2007. Saya nikah tahun 2007 Januari. Waktu itu saya masih umur 23 tahun. Ya, sekarang 30 berapa umur saya? 36 ya. Jadi waktu itu saya diamanahkan dakwah di daerah selatan, Sulsel, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan seterusnya. Jadi waktu itu saya habis dari ngisi kajian di daerah Takalar, Galesong. Saya mau ngisi lagi di daerah Makassar, maka saya lewat Tanjung. Begitu saya naik motor sepanjang jalan, malam minggu ya, sepanjang jalan saya lihat di sepanjang jalan itu semua orang naik motor itu pasti boncengan, dan ini bonceng perempuan. Bahkan sepanjang jalan dari mulai jembatan Barombong saya itu, masya Allah, saya lihat itu motor berjejer itu orang-orang pacaran, orang pacaran.
Saya melihat orang pacaran pertama kali dalam hidup saya itu waktu saya STM kelas 3. Saya PKL di Maros. Sekarang saya tinggal di Maros juga. Saya PKL di Maros. Saya lihat pertama kali orang yang pacaran. Saya nggak pernah lihat orang pacaran sebelumnya. Ya, dan saya cukup trauma karena lihat orang pacaran itu peluk-pelukan, cium-ciuman seperti suami istri. Masya Allah. Nanti begitu orang pacaran ya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi waktu saya naik motor itu tahun 2006 di daerah Tanjung itu, sepanjang jalan saya anak muda pacaran. Itu. Pantas itu namanya seks bebas terjadi. Karena memang mereka itu berdua-duaan. Mereka berdua-duaan. Ya. Jadi yang si anak muda juga pintar kan. Anak muda itu kalau bonceng pacarnya suruh pegang kuat-kuat. Alasannya banyak jalanan bocor. Dan setiap dapat bocor nggak bocor, pasti remnya mendadak. Itu. Dan diboncengnya ke Pantai Losari. Sampai di sana mereka makan pisang epek sambil baku epek-epek, dan penjualnya kebetulan namanya Dengepe. Itu kacau sudah kan. Apa yang terjadi? Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulu wal mar'ah illa dzuwa ma'aha mahram. Janganlah laki dan perempuan berkhalwat berduaan kecuali perempuan itu bersama mahramnya. Boncengan itu khalwat, hukumnya haram, enggak boleh. Tapi anak muda boncengan sama pacarnya. Apalagi? Ya, bukan cuma boncengan, berduaan. Ya tadi itu ya, bagai PP ya. Iya. Dan seterusnya. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah tabrakan di malam hari. Tabrakan yang disengaja. Jadi ya, anak gadis itu mengandung dulu baru mengundang. Ya, mengandung baru mengundang. Mestinya kan mengundang baru mengandung. Baru nikah bulan Februari, bulan Mei sudah ada undangan akikah. Seperti ini bayi milenial ini. Cuma 3 bulan sudah lahir. Atau jangan-jangan dia di apa namanya? Apa istilahnya kalau buah-buahan itu sayur? Hah? Bukan. Apa istilahnya itu kalau sayur biasa? Kalau buah-buahan mau dipetik cepat-cepat apa istilahnya itu? Dikarbit ya. Oh, dikarbit. Ini anaknya dikarbit ini. Dikarbit itu anak itu. Baru 3 bulan sudah keluar. Nyata bukan anak yang salah, bukan anak yang duluan keluar. Undangannya terlambat datang. Undangannya terlambat datang. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga pacaran itu mendekati zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina karena zina itu perbuatan keji dan buruk. Tapi apa yang terjadi? Seks bebas kalangan remaja, belum lagi narkoba di kalangan remaja. Data BNN menyebutkan itu data beberapa tahun yang lalu. Per hari 14 orang meninggal karena narkotik, karena narkoba. Per hari 14 orang. Itu data sekitar 5 tahun yang lalu. Dan umumnya generasi muda. Ya, generasi muda. Kemudian termasuk juga khamar, ya, khamar dan sebagainya. Termasuk tadi mereka mengidolakan artis-artis di luar sana. Mereka berkiblat kepada budaya yang ada di luar sana. Januari mereka merayakan tahun baru Masehi, Februari mereka Valentine's Day, April mereka April Move, apa lagi istilahnya, macam-macam. Budaya-budaya orang kafir itu diikuti semua. Ya, padahal Allah Ta'ala memerintahkan kita ya, untuk menjauhi dan tidak mengikuti mereka orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakan hai orang kafir, kami tidak menyembah Tuhan yang kalian sembah. Rasul juga menerangkan dalam sabdanya, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum yang lain maka dia bagian dari kaum itu. Sekarang jadi pertanyaan, apakah generasi milenial yang sehancur ini itu bisa meladani generasi sahabat yang luar biasa mulianya? Jawabannya tentu bisa. Mengapa? Karena sahabat itu dibina oleh Nabi. Dan sahabat itu manusia seperti kita. Dia punya mata, punya hidung, punya nafsu, punya akal, punya pikiran. Sama sebagaimana kita. Sebagaimana Rasul pun juga manusia. Ya. Andaikan Rasul itu diutus dari kalangan malaikat, maka tentu manusia akan mengatakan, kami tidak bisa mencontohnya. Dia malaikat. Tapi itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Qul innani ana basyarum mithlukum. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini basyar, aku ini manusia biasa, mithlukum, seperti semisal kalian.
Iya, syukran. Saya buka dulu. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, bisa ya. Karena Allah sebutkan bahwa innani ana basyar mithlukum. Sesungguhnya nabi itu adalah basyar, manusia biasa mithlukum, semisal kalian. Nabi juga tidur, nabi juga butuh makan. Pernah di zaman Nabi ada 3 orang laki-laki mendatangi Nabi, ya Rasulullah, saya bernazar atau saya berjanji tidak akan menikah sepanjang hidup dan saya akan beribadah terus. Yang satu mengatakan, ya Rasulullah, saya berjanji tidak akan tidur, saya akan qiyamul lail, salat malam terus. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah, saya berjanji akan berpuasa tiap hari dan tidak akan berbuka. Apa jawab Nabi? Ya, Nabi melarang, la yajuz, tidak boleh. Karena kata Nabi, aku ini manusia biasa seperti kalian, dan aku juga tidur, aku juga menikah, tapi aku juga beribadah, dan aku juga tidur, aku juga qiyamul lail, tapi aku juga tidur, dan aku juga berbuka, aku juga berpuasa, tapi aku juga berbuka. Dan semuanya punya hak, kata Nabi. Matamu punya hak untuk tidur, perutmu punya hak untuk makan, dan yang di bawah perut itu juga punya hak. Acok itu punya hak. Acok, anak cowok kan, acok, anak cowok, dia juga punya hak, kata Nabi SAW. Semua punya hak. Jadi Nabi, artinya apa? Nabi itu memberikan contoh kepada kita dalam batas-batas kemanusiaan beliau. Begitu pula para sahabat memberi contoh kepada kita, jadi teladan kita itu dalam batas-batas kemanusiaan beliau. Memang ada hal-hal yang itu fadilah Nabi yang tentu tidak bisa kita ikuti. Misalnya Nabi itu manusia dikatakan uswatun hasanah, dia manusia terbaik, bahkan khairul makhluqat, sebaik-baik makhluk. Nabi itu seluruh yang keluar dari tubuhnya wangi seperti bau minyak kasturi, sehingga sahabat itu rebutan kalau ada muntah, ada apa, Nabi itu kalau keluar dahaknya, rebutan sahabat mau ambil dahaknya Nabi. Ludah Nabi itu direbutkan sama sahabat, keringat Nabi itu direbutkan sama sahabat, diminum sama mereka, diusapkan ke badan mereka. Ada sahabat, Nabi pernah dibekam sekali waktu dan minta sahabat, ini darah saya kamu buang. Ya Rasul, pergi dia. Begitu pulang Nabi tanya, Nabi tahu bahwa ini sahabat dia tidak buang itu darah. Jibril kasih tahu, tapi dia nggak tes. Mana darah itu? Kamu buang? Tidak ya Rasulullah, saya minum. Diminum itu. Darah bekam Nabi diminum sama sahabat. Kenapa? Karena itu wangi, berbau minyak kasturi. Ya. Dan itu semua dipastikan sehat. Beda sama punya kita. Punya kita darahnya darah apa namanya? Yang suka paling darah kula ya, suka ya. Darah kula. Darahnya ada banyak penyakitnya gitu. Nabi SAW waktu lahir Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair ya, seponakan beliau, anaknya sepupu beliau. Waktu lahir itu Nabi sangat gembira karena dia adalah laki-laki pertama yang lahir dari suku Quraisy. Setelah pernyataan Yahudi yang mengatakan bahwa tidak akan ada lagi laki-laki lahir dari suku Quraisy setelah lahirnya Muhammad SAW. Maka saking gembiranya Nabi itu mentahnik Ibnu Zubair, karena ada namanya tahnik bayi baru lahir, akikah. Dengan cara apa? Nabi meludah masuk ke dalam mulutnya Ibnu Zubair, sehingga ibunya Asma binti Abu Bakar mengatakan, sungguh air liur pertama yang masuk ke mulut putraku adalah air liur mulianya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Syafi'i, Nabi kalau tahnik air liurnya masuk, kalau kita jangan air liur. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau kita tahnik bayi akikoh itu, kurma dikunyah sama orang tuanya, baru dikasih emut-emut ke si bayi itu di mulut dan bibirnya. Jangan langsung air liurnya bapaknya. Kalau langsung air liur bapaknya, anak ini step, dilarikan ke rumah sakit. Periksa sama dokter, kenapa anakku dokter? Keracunan yang anak apa ini? Apa sudah dikasih kayak bapaknya itu naludai masuk. Katanya mengikuti sunnah Nabi. Gitu. Jadi ada hal-hal yang sifatnya itu khawas ala Rasulillah, khusus bagi Nabi. Itu memang di luar batas kemanusiaan kita, nggak bisa kita contoh. Nabi puasa wisol, ya kita nggak boleh puasa wisol. Apa itu puasa wisol? Puasa yang tidak berbuka. Nabi sudah maghrib nggak makan. Nabi katakan, jangan kalian puasa wisol. Aku ini tidak makan kelihatannya, tapi aku diberi makan oleh Allah. Maksudnya itu apa? Nabi tidak mengunyah makanan, tapi sudah kenyang. Itu maka kita kata sahabat, nah Nabi SAW Nabi melarang kita melakukan puasa wisol. Itu batas-batas kemanusiaan, itu saja. Selebihnya itu secara umum apa yang Nabi kerjakan bisa kita lakukan. Ya. Nabi sholat, kita juga bisa sholat. Nabi sodakoh, kita juga bisa sodakoh. Nabi tahajud, kita juga bisa tahajud. Nabi menolong orang, kita juga bisa menolong orang.
Nabi berperang berjihad, kita juga bisa berperang berjihad. Nabi berdakwah, kita juga bisa berdakwah, dan seterusnya. Begitu juga dengan sahabat, ya. Begitu juga sahabat. Sahabat melakukan hal-hal itu. Adapun kalau sahabat tentu tidak punya mukjizat. Sahabat juga tidak diberikan fadilah seperti Nabi tadi. Meski di antara sahabat itu kadang-kadang ada karomah, istilahnya karomah. Tapi karomah itu kita pun bisa dapatkan. Oh iya Ustaz, saya waktu di kampung, haji saya bilang, "Fi beli karomah." Bukan itu kurma itu, bukan yang itu. Kembali di pasar itu karomah, itu kurma ini maksudnya. Itu, bukan yang itu. Ada beberapa sahabat yang punya karomah, seperti Umar bin Khattab itu dapat karomah dari Allah ketika gempa bumi di kota Madinah. Beliau pukul bumi dengan tanah dengan tongkat beliau. Beliau katakan, "Saya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Saya telah mengurusmu bumi dengan baik, dengan Quran dan Sunnah, dengan adil. Maka berhentilah engkau bergetar." Berhenti betul itu. Langsung berhenti gempa bumi ini. Ketika sungai Nil kering, ya, datang suratnya Amr bin As, gubernur Mesir. "Ya Amirul Mukminin, sungai Nil kering di Mesir. Minta solusinya." Nah, maka Umar bin Khattab tulis surat. Surat itu ditujukan kepada sungai Nil, bukan kepada Amr bin As. Amr bin As penasaran, apa isi suratnya ini? Dia baca malam-malam. Isinya, "Ya Nil, kalau airmu datangkan manfaat bagi penduduk Mesir, mengalirlah. Tapi kalau airmu mendatangkan mudarat, maka tetaplah engkau kering." Kemudian permintaannya Umar, "Itu surat kamu lemparkan ke sungai Nil besok paginya." Nah, dilemparkan ke sungai Nil besok paginya sama Amr bin As. Tiba-tiba air sungai Nil yang kering langsung datang membesar banyak lagi. Itu karomah. Nah, itu juga dimiliki, dialami oleh beberapa orang sahabat. Nah, itu tentu tidak bisa, tidak, dan karomah itu tidak diusahakan, ya. Dia tidak sifatnya diusahakan atau dipelajari, tidak, tapi hanya bentuknya bersifat doa. Ya, doa-doa yang model seperti tadi itu kan doa-doa semua modelnya macam-macam kayak tadi. Nah, lepas dari itu semuanya kita bisa mengikuti mereka, kita bisa mencontoh mereka. Karena itulah kalau pertanyaannya generasi milenial mengikuti generasi sahabat, why not? Ya, mengapa tidak? Tentu iya bisa. Karena tadi mereka itu manusia sebagaimana kita. Lantas apa yang mesti kita contoh dari mereka? Ya, tentu saja apa yang menyebabkan mereka mulia, itulah yang harus kita contoh. Dan kalau kita persingkat, setidaknya 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama, para sahabat itu ngaji. Mereka mempelajari Islam. Dari siapa? Langsung dari Nabi SAW. Mereka langsung talaki bersama Nabi. Bahkan sebagian sahabat itu mulazamah. Dia mengabdikan dirinya kepada Nabi. Seperti Anas bin Malik. Ibunya Anas mengatakan, "Ya Rasulullah, anakku aku wakafkan untukmu ya Rasulullah." Anas bin Malik itu tidak diupah, tidak diujrah sama Nabi sebagai pembantu. Beda dengan yang lain, itu diujrah sama Nabi sebagai pembantu. Ada juga budaknya. Tapi Anas tidak. Ya, ibunya mewakafkan Anas untuk Rasulullah SAW. Maka Anas itu jadi pembantu Nabi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Anas masuk dalam 7 rawi hadis sahih. 7 sahabat Nabi. Anas bin Malik termasuk di antara 7 sahabat Nabi yang paling banyak menghafal hadis. Karena dia mulazamah bersama Nabi. Dia hidup bersama Nabi, melayani Nabi. Ya. Nabi bicara, Nabi melakukan ini, semuanya diingat sama Anas. Lalu Anas ceritakan dalam riwayat hadis, "Sami'tu Nabi SAW yaqul," aku dengar Nabi mengatakan begini. "Ra'aitu Nabi SAW," aku lihat Nabi begini, dan seterusnya. Ya, ada 7 orang sahabat yang disepakati oleh para ulama hadis sebagai rawi hadis sahih, yang paling banyak menghafal hadis. 7 sahabat itu hanya 1 yang perempuan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Selebihnya 6 orang laki-laki, yaitu Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Sa'id al-Khudri, kemudian satu lagi siapa? Satu lagi saya lupa. Abu Hurairah. Abu Hurairah. Jadi itu ada 7 dengan Aisyah. Ada para hadis. Nah, jadi sahabat-sahabat Nabi itu belajar agama, belajar Islam kepada Rasulullah SAW. Mengapa? Karena perintah pertama yang datang kepada Rasulullah adalah perintah ngaji, perintah belajar. Wahyu pertama yang datang kepada Nabi adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, perintah untuk belajar agama. Ya. Maka kewajiban pertama setiap muslim, termasuk kita generasi muda, agar kita bisa mencontoh para sahabat dan Nabi, adalah wajib kita ngaji, belajar agama. Belajar agamanya bagaimana caranya? Seperti metode Nabi, yaitu dengan talaki kepada seorang guru. Ya, berguru kepada seorang ulama atau beberapa orang ulama. Ya.
Dan itu tradisi sejak dulu. Itu adalah budayanya orang-orang soleh terdahulu dari kalangan sahabat, tabi'in dan sebagainya. Sebagai contoh, kalau generasinya tabi'ut tabi'in seperti Abu Hanifah. Abu Hanifah itu gurunya 200 lebih. Dia belajar agama sama 200 orang guru sekaligus. Imam Syafi'i gurunya kalau nggak salah sekitar 80-an orang. Belajar kepada 80. Imam Bukhari pun sama, semua ulama, dan kebanyakan ulama itu adalah anak muda. Imam Syafi'i hafal Quran 10 tahun. Itu bukan cuma hafal Quran saja ya. Dia hafal Quran dan tahu tafsirnya. Kan beda kalau hafal Quran sekarang, anak-anak itu hafal Quran tapi tidak tahu isinya apa. Kalau Imam Syafi'i itu hafal Quran dan tahu tafsirnya. Umur 10 tahun. Ya. Kalau di zaman Nabi, sahabat-sahabat yang sebrilian itu seperti Ibnu Umar. Ibnu Umar di bawah 10 tahun, kalau nggak salah 8 tahun dia hafal Quran. Ibnu Umar itu anaknya Umar bin Khattab. Sampai pernah satu waktu Nabi perintah ke Ibnu Umar, engkau imam sholat, dan makmumnya Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat senior. Tapi itu sholat sunnah, bukan sholat 5 waktu. Sehingga para ulama sepakat bahwa kalau sholat sunnah boleh imamnya itu anak-anak, yang penting sudah mumayyiz 7 tahun ke atas. Jadi itu begitu para sahabat dulu dan generasi-generasi sesudahnya, kebanyakan mereka itu anak muda. Termasuk sahabat Nabi dari kalangan Muhajir Ansor itu kebanyakan anak muda. Hanya ada 2 sahabat Nabi yang tua, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Bakar As-Siddiq. Selebihnya anak muda semua. Ali bin Abi Thalib 8 tahun masuk Islam. Umar bin Khattab 23 tahun masuk Islam. Ibnu Mas'ud 14 tahun masuk Islam. Arqam bin Arqam 13 tahun masuk Islam. Jadi mereka itu usia-usia belia. Ya, usia-usia belia. Ya. Dan memang di masa muda itu belajar, ya, menuntut ilmu, ya, itu masa yang paling memungkinkan. Mengapa? Karena ya otak masih mampu, ya, otak kita masih mampu, belum kena penyakit pikun dan seterusnya, ya, fisik juga lebih kuat, mata juga lebih kuat. Kan beda kalau sudah tua. Kalau sudah tua jam segini sudah ngorok di tempat tidur. Itu masih kuat. Itu masa muda. Sehingga dulu para sahabat Nabi begitu, kebanyakan mereka masa muda itu menghabiskan untuk belajar agama, menuntut ilmu. Ya, para sahabat Nabi. Itu. Nah, dan itu berlanjut terus ke generasi-generasi sesudahnya sampai lahirlah ulama-ulama seperti Imam Bukhari. Saking sibuknya Imam Bukhari mengumpul hadis, menghafal hadis, menuliskan hadis, menyeleksi hadis, sampai beliau lupa menikah. Kalau sekarang anak muda terbalik. Imam Bukhari sibuk hafal hadis, lupa nikah. Anak muda sekarang sibuk mikir nikah, lupa hadis. Itu bedanya tipis. Tapi kayaknya 2 kemungkinan sih. Bukan lupa hadis, memang nggak pernah hafal. Jadi mana mau lupa? Lupa itu kalau pernah hafal terus hilang. Kan begitu. Ikhwani fillah rahimakumullah. Ya. Padahal kalau kita bicara fasilitas sekarang lebih mudah dibanding dulu. Ya. Dulu ngaji, kaum muslimin sahabat belajar agama sama Nabi itu, mereka tulis di pelepah korma. Sebagian mereka hafalkan. Seperti Abu Hurairah itu nulis memang, dia punya buku. Tapi Nabi ingatkan, jangan kalian menulis dari kecuali Al-Quran. Nah, waktu itu sahabat menuliskan itu, dia langsung tulis ini adalah qala Nabi SAW, supaya tidak bercampur dengan Quran. Itu langsung ditulis. Ya, dipisahkan penulisannya supaya tidak bercampur dengan Al-Quran Al-Karim. Nah, jadi mereka ya fasilitasnya seperti itu saja. Kalau kita sekarang kan Masya Allah, fasilitas kita sekarang itu luar biasa, Pak. Ya, sudah sangat lengkap. Ya. Saya punya flash disk itu isinya kitab-kitab banyak sekali. Cuma 1 flash disk. Isinya sudah ada kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih. Ya. Sudah ada dalam 1 flash disk. Tuh, lengkap. Zaman dulu tidak ada seperti itu. Zaman sekarang kita belajar ngaji kitab, kalau tidak tahu baca kitab gundul, ada yang gondrong. Aduh, saya nggak bisa Ustaz ikut ngaji kitab. Apa? Gundul nggak bisa saya baca. Ini ada gondrong, bonding ada toh. Mau ke bondingnya? Saya gondrong lah. Jadi tidak susah sekarang kita belajar agama. Ya. Maka agar kita seperti para sahabat, ya,
yang Allah puji sebagai generasi terbaik, maka kita wajib menuntut ilmu, dan itu fardu bagi setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, kata Nabi. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Mengapa? Kalau kita tidak belajar agama, kita tidak belajar Islam, maka yakin hidup kita tidak menjadi hidup. Ya. Kita tidak tahu kita hidup ini untuk apa. Apa seperti orang kebanyakan luar sana? Saya ini hidup mau seperti siapa ya? Ada yang bilang tokoh inspirasi saya adalah bapak saya, atau tokoh inspirasi saya adalah siapa? Bob Sadino, orang sukses. Atau tokoh inspirasi saya adalah siapa? Disebut tokoh-tokoh siapa yang punya Facebook seperti ini? Ya itu, ya, agak susah namanya disebutkan. Jadi orang banyak mengidolakan orang seperti itu. Ya. Jadi bagaimana hidupnya itu? Ya muda foya-foya, tua kaya raya gitu. Nanti ujungnya mati. Ya. Begitu saya terus siklusnya. Ya. Apakah itu yang disebut hidup? Dan itu yang kita mau cari. Ya. Makanya tidak heran jika Imam An-Nabahani mengatakan dalam kitab Nizamul Islam, sesungguhnya masalah utama hidup kita itu satu. Apa itu? Akidah. Uqdatul Kubra dalam bahasa beliau. Uqdatul Kubra itu menghasilkan akidah. Itulah masalah utama hidup kita. Tentang dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, kemana saya setelah mati. Itulah masalah utama hidup kita sebenarnya. Karena sekarang anak muda kalau ditanya, apa masalah hidupmu? Saya ini belum selesai ujian nasional, anak SMA. Begitu lulus, apa masalah hidupmu? Saya ini mau masuk perguruan tinggi favorit saya. Ikut belajar seleksi penerimaan mahasiswa baru, ikut kursus sana kursus sini, bimbel sana bimbel sini. Begitu masuk perguruan tinggi favorit, apa masalahmu? Skripsi saya belum selesai. Selesai skripsi selesai, apa masalahmu? Saya belum dapat pekerjaan. Itu saya dapat pekerjaan, apa masalahmu? Saya pulang cukup uang naik. selesai. Terus saya dapat uang naik, terus nikah lagi, apa masalahmu? Saya belum punya rumah. Ya. Terus begitu, sampai akhirnya mati. Tahu-tahu mati. Gitu ya. Tahu-tahu mati. Padahal itu semua bukan masalah hidup kita. Bukan masalah utama hidup kita, tapi masalah utama hidup kita, kata para ulama, adalah akidah. Itulah masalah utama hidup kita. Tentang dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup. Nah, itu hanya bisa kita ketahui dengan cara apa? Dengan cara ngaji, belajar agama. Dari situlah kita bisa tahu visi hidup kita ini apa. Karena kalau kita tidak punya visi hidup, dan visi hidup itu bukan visi hidup yang sifatnya duniawi, tapi ukhrawi. Mau selesai? Oh iya, ini selesai. Itu yang pertama, ngaji. Yang kedua, setelah kita ngaji, belajar agama, yang wajib kita lakukan adalah mengamalkan sebagaimana contoh para sahabat. Setelah mereka ngaji, mempelajari Islam bersama Nabi, mereka mengamalkannya. Baik itu dalam aspek akidah, ibadah, akhlak, cara berpakaian, makan minum, hingga urusan muamalah. Semuanya mereka mengikuti dari Rasulullah SAW, mengamalkan yang telah mereka pelajari. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, setelah mengamalkan, mereka mendakwahkannya, menyampaikannya, memperjuangkannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk menyampaikan risalah Islam, mengutus mereka satu persatu ke berbagai wilayah, menyebarkan dakwah, termasuk menyiapkan pasukan jihad dan menaklukkan berbagai macam medan-medan peperangan. Ya, sehingga pada zaman dulu tidak terhitung jumlah syuhada dan mujahid dari kalangan pemuda. Sejak zaman Nabi, sahabat, maupun masa-masa sesudahnya. Ya. Di antara yang terkenal kalau di zaman sahabat itu Khalid bin Walid, ya. Termasuk Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya pedang namanya Zulfikar. Itu kalau pedangnya itu dia matanya bercabang. Ya, kalau adu tanding itu lawan pedangnya lawan itu bisa dijepit itu pedangnya lawan, jepit. Kemudian ada termasuk Khalid bin Walid ya, yang paling gigih atau yang paling piawai dalam berperangan. Khalid bin Walid sekujur tubuhnya penuh dengan candikan pedang. Jadi begitulah dulu para sahabat Nabi. Mereka mempelajari agama, mereka mengamalkan Islam, mereka mempelajari Islam, mengamalkan Islam. Islam itu mengalir dalam tubuh mereka, ya, masuk dalam daging darah mereka, ya. Islam itu keluar masuk dari hal nafas mereka, ya, mentajasud dalam jiwa mereka. Mereka pelajari, mereka amalkan, mereka laksanakan, dan mereka perjuangkan, mereka dakwahkan hingga peradaban Islam tegak, ya, khilafah Islamiyah tegak, risalah Islam tersebar ke berbagai penjuru dunia, ya, futuhat dilakukan di mana-mana, dan mereka meninggal dunia
dalam keadaan meninggalkan pahala jariah yang luar biasa banyaknya. Mengapa? Karena kita sekarang belajar agama, jasa mereka. Maka setiap kali kita ngumpul seperti sekarang, kita belajar agama, kita dapat pahala. Pahala kita yang juga lari ke mereka, para sahabat. Itu luar biasa pahala jariahnya. Ya, luar biasa. Maka wajarlah kalau Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam surah At-Taubah. Tapi Allah juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka. As-sabiqul awwalun minal muhajir wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Ya, orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka bil ihsan, dengan baik. Ya, Allah menjelaskan, Allah menjanjikan radhiyallahu anhum wardu'an. Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah. Ya, wa'adalahum ya jannatin tajri tahtaha al-anhar. Ya, dzalikal fadlul azim. Dan Allah menjanjikan kepada mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Nah, jadi Allah memuji para sahabat dan juga memuji orang-orang yang mengikuti mereka dengan benar. Bagaimana cara mengikuti mereka? Cara mengikuti mereka adalah dengan ikut mempelajari agama, ya, mempelajari Islam, mengaji, ya. Kemudian yang kedua mengamalkannya, dan yang ketiga mendakwahkannya secara kafah semuanya. Karena Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang mukmin, masuklah Islam secara keseluruhan. Jadi seluruh ajaran Islam kita pelajari, kemudian juga kita amalkan semuanya. Ya, bukan cuma aspek ibadah tapi semuanya, dan juga kita dakwahkan semuanya. Yang begitulah insya Allah kita mencontoh generasi sahabat, dan insya Allah kita bisa mendapatkan fadilah yang Nabi janjikan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, sab'atun yudhilluhum Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Nanti dari kiamat kata Nabi ada 7 golongan manusia yang mendapat naungan dari kiamat, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah wasyabun ya nasya'a ibadatillah, seorang pemuda yang bersungguh-sungguh dalam ketundukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebut pemuda, bukan orang tua. Mengapa? Karena pemuda itu tantangannya, godaannya lebih besar daripada orang tua. Kalau orang tua ngaji, belajar agama, orang tua dekat di masjid, ya, orang tua rajin beribadah, orang tua taubat nasuha tiap hari, wajar. Dia sudah pesan kuburan, gitu. Dia sudah pesan kain kafan. Tapi kalau anak muda, dia sudah belajar Islam, dia sudah siapkan diri menuju mati. Dia siapkan dirinya menuju mati. Dia berjuang memperjuangkan Islam. Dia berdakwah, ya. Dia taat kepada Allah SWT. Maka ini yang Nabi Allah memujinya, dan Allah masukkannya dalam 7 golongan manusia yang nanti dari kiamat mendapat perlindungan dari Allah, syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengikuti generasi para sahabat dan mendapatkan derajat yang sama seperti mereka, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya kembalikan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan atas ilmunya. Cara selanjutnya apa saya tadi sampaikan bahwa setelah penyampaian materi lanjut tanya jawab sekitar kurang lebih 30 menit ya. Jadi satu orang cukup satu pertanyaan. Kepada teman-teman sekalian, kalau ada yang bertanya silakan.